Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian dan doa pagi bersama saya Pendeta Andreas Paron. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami terima, pemeliharaan dan penjagaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa sebelum kami melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya dalam kasih dan anugerah Tuhan memberikan pengertian dan hikmat kepada kami, sehingga kami semua mampu memahami setiap kata dan kalimat dalam firman-Mu. Berkati kami semuanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan juga hamba-Mu dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu dalam kitab Zakaria pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan tertulis berbunyi, penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku, katanya, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Salam. Bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita bahwa suatu keyakinan dan suatu harapan bahwa kita harus selalu memohon kepada Tuhan dan harus selalu mau berbicara kepada Tuhan dalam setiap pengharapan kita. Penglihatan ini adalah suatu penglihatan seorang nabi yang menubuatkan apa yang akan terjadi kepada umatnya Israel setelah mereka pasca pembuangan, dan dalam upaya mereka membangun kembali tempat mereka dan membangun kembali bait Allah. Penglihatan ini berbicara mengenai kandil. Gereja pada masa kini adalah kandil emas atau pembawa pelita yang didirikan untuk menerangi dunia yang gelap ini dan memancarkan terang wahyu ilahi.
Terlihat dua pohon zaitun, satu sisi, satu di setiap sisi kandil, dari mana minyak mengalir ke dalam mangkuk tanpa henti. Tuhan mewujudkannya yang penuh anugerah mengenai gerejanya, tanpa seni atau tanpa kerja keras manusia. Terkadang dia menggunakan instrumennya, namun tidak membutuhkannya. Ini mewakili kelimpahan rahmat ilahi untuk mencerahkan dan menguduskan para pelayan atau anggota gereja, dan tidak dapat diperoleh dengan cegah atau dicegah oleh kekuatan manusia manapun. Penglihatan Nabi Zakaria itu meyakinkan kita bahwa pekerjaan pembangunan bait suci yang baik harus diakhiri dengan kebahagiaan. Kesulitan yang direpresentasikan sebagai gunung yang besar, tetapi semua kesulitan akan hilang dan semua keberatan akan teratasi. Iman akan memindahkan gunung menjadikannya dataran. Kristus adalah Zerubabel kita. Pergunungan yang sulit menghalangi usaha, tetapi tidak ada yang terlalu sulit baginya. Apa yang berasal dari kasih karunia Allah beroleh iman dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penglihatan ini adalah penglihatan yang melihat masa depan dengan pengharapan. Ada 2 poin yang dapat kita ambil dalam penglihatan ini, yaitu bahwa bagaimana keperkasaan Tuhan. Tuhan begitu perkasa dalam hidup kita, atau dengan bahasa sederhananya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Tuhan menyertai kita. Jadi bahwa jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi biarlah roh Tuhan yang tak terbatas menolong kita. Jadi dalam segala kehidupan kita, taruhlah iman, pengharapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Jadi bahwa kita melihat hari ini bagaimana keperkasaan Tuhan bekerja bagi umat Tuhan, dan saya percaya keperkasaan Tuhan juga bekerja bagi Bapak Ibu jemaat pada saat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Itu artinya bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan akan menyertai kita. Jadi bahwa seberat apapun pergumulan, tantangan kehidupan kita yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah takut. Tuhan memanggil kita menjadi umat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut melakukan hal baik. Jangan pernah takut hidup dalam kebenaran. Jangan pernah takut untuk jujur. Jangan pernah takut untuk berkata-kata firman Tuhan. Karena semuanya itu Tuhan menyertai kita. Saya percaya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu agar kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan roh Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang hari ini mau mengambil keputusan tidak takut dalam hidup ini, mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia sanggup melakukannya untuk kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, tetapi mengandalkan roh Tuhan. Karena roh Tuhan yang perkasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Engkau mampu meratakan gunung-gunung batu. Engkau mampu memindahkan segala sesuatunya dengan keperkasaan Tuhan, dengan roh Tuhan yang besar. Tolong kami agar kami beriman dengan sungguh, agar kami tidak takut dalam kesulitan-kesulitan hidup, agar kami menyerahkan segala pergumulan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan GKE di Tahujan Ontuh. Kami berdoa bagi pendeta, bagi panatua diakon, yang Tuhan boleh berikan mandat mereka sebagai penanggung jawab gerejamu, agar dengan hikmat-Mu mereka melayani dengan sungguh, agar hikmat-Mu mereka melayani dengan sukacita.
Berkati mereka masing-masing dalam tanggung jawab yang baik, dalam pekerjaan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi pendeta dan panatua diakon agar mereka juga bisa membangun komunikasi yang baik, baik sesama mereka maupun kepada jemaat dan juga bagi pemerintah dan juga orang-orang di sekitarnya. Tolong mereka agar komunikasi yang baik, hubungan yang baik dapat membangun juga hidup yang baik satu dengan yang lainnya. Kami berdoa baik pembangunan secara fisik maupun secara rohani. Biar mereka bertumbuh secara rohani dan kita juga bertumbuh secara pembangunan fisik menjadi kesaksian bagi Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Taujar Ontu agar mereka beriman dengan sungguh, dapat menerima pengajaran-pengajaran yang baik, sehingga iman mereka bertumbuh, pengenalan mereka akan Tuhan juga bertumbuh. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di kawasan GKI Resort Purcahu, agar seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, semua pekerja gereja, Tuhan boleh berkati, agar mereka semua mampu menjadi berkat dan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Mereka berani melangkah, berani bertindak berdasarkan kitab suci sebagai pedoman satu-satunya kebenaran dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Untuk seluruh jemaat-Mu hari ini dalam aktivitas mereka, Tuhan boleh berkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam sukacita kehidupan mereka maupun dalam pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan dalam keterbatasan ini, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Doa ini kami sampaikan dengan kerendahan hati dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.